Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Parents. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Rizky Duharta Pambere. Saya akan berbagi tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana mengatasi anak-anak kita yang memiliki masalah. Ayah Bunda dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu kita semuanya menyadari bahwa mendidik anak ternyata tidaklah semudah yang kita bayangkan. Mendidik mereka tidak semudah yang kita harapkan. Oleh karena itulah, selama perjalanan waktu, tentu ada beberapa aktivitas anak-anak kita yang bermasalah. Bisa jadi anak-anak kita melakukan kegiatan yang salah atau melakukan kesalahan, atau bisa jadi anak-anak kita melakukan aktivitas yang tidak dibenarkan. Lantas bagaimanakah cara kita menyikapi atau menghadapi perbuatan anak-anak yang tidak dibenarkan itu atau aktivitas-aktivitas yang salah tersebut? Sebab jika kita membiarkan anak-anak itu, maka di masa depannya anak-anak kita akan terus mengulangi kesalahannya. Selain itu, kita harus menghentikan aktivitas mereka. Kenapa? Sebab dengan memberikan sikap yang benar, maka anak-anak kita akan berpikir, oh ternyata di dalam hidup ini kita tidak bisa berbuat semau kita. Ternyata di dalam menjalani kehidupan ini kita bertindak sekehendak kita sendiri. Sebab di dalam kehidupan ini ada aturan-aturan yang harus ditaati. Di dalam kehidupan ini ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itulah konsep kehidupan seperti itu harus kita tanamkan betul di dalam benak dan jiwa anak kita. Sehingga ketika anak kita melakukan kesalahan, maka kita harus memberikan sikap yang benar. Lantas bagaimana sikap yang benar? Agar anak-anak kita mereka menyadari kesalahannya dan bisa menjalankan hidup sesuai dengan jalan yang benar. Yang pertama, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, maka yang harus kita lakukan adalah kita menyampaikan hikmah, kita memberikan nasihat kepada anak kita. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Umar bin Abi Salamah. Ketika beliau dulu waktu masih kecil, beliau pernah makan bersama Rasulullah. Ketika makan bersama-sama dengan Rasulullah, beliau yang masih kecil itu mengambil makanan yang jauh jangkauannya dari beliau. Melihat dari itu, Rasulullah langsung menegur. Rasulullah memberikan nasihat. Ya ulang, wahai anak-anak, ucapkanlah atau sebutlah nama Allah atau ucapkanlah bismillah sebelum mengambil makanan. Dan makanlah dengan tangan kanan kalian. Dan ambillah makanan itu yang dekat jangkauannya dari kalian. Artinya, di sini Rasulullah memberikan nasihat kepada anak-anak bahwa kalau ingin mengambil makanan, maka ucapkanlah bismillah, sebutlah nama Allah, dan makanlah makanan itu di tangan kanan kalian. Dan juga jangan lupa, ambillah makanan yang dekat, jangan menjangkau yang jauh. Nah, ini adalah Rasulullah mengajarkan adab di dalam makan. Artinya di sini Rasulullah memberikan pengertian pemahaman terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan. Sebab menurut Syekh Hani di dalam kitab Nurul Islam, beliau menyatakan yang tadul insanu bima indahu min dzikr. Sesungguhnya kebangkitan manusia atau perubahan itu akan terjadi pada diri manusia yang asalnya berbuat salah menjadi berbuat baik, itu indah minal fikr, tergantung dari bagaimana cara dia berpikir.
Oleh karena itulah, jika kita ingin mengubah anak kita yang melakukan kesalahan ini menjadi melakukan tindakan yang benar, maka satu-satunya jalan adalah dengan memberikan pemahaman dan pengertian kepada mereka. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang berbahagia, namun ketika kita memberikan pemahaman, tentu tidak selalu hal ini efektif. Sebab pada kesempatan tertentu ketika kita memberikan pemahaman, ternyata sang anak itu tetap saja melakukan perbuatan salahnya atau mengulang perbuatan salahnya. Oleh karena itulah, ketika kita menemukan anak yang seperti itu, maka kita bisa melakukan cara yang lain, yaitu dengan cara memberikan pengasingan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Ibnu Mughafar. Ketika Ibnu Mughafar dia bersantai bersama anak-anaknya, melihat anak-anaknya sedang bermain, ternyata di dalam permainan itu ada satu aktivitas, yang aktivitas itu pernah dilarang oleh Rasul. Akhirnya Ibnu Mughafar mengatakan, wahai anak-anakku, jangan lakukan aktivitas itu. Itu pernah dilarang oleh Rasulullah. Namun kenyataannya si anak-anak tidak menghiraukan. Mereka tetap saja melakukan aktivitas tersebut. Akhirnya Ibnu Mughafar mengatakan, kalau begitu mulai saat ini saya tidak akan mau berbicara dengan kalian. Nah, ini adalah satu hukuman yang diberikan kepada anak dari Ibnu Mughafar agar mereka berhenti dari kesalahannya itu. Karena mereka sudah diberikan nasihat, diberikan hikmah, tetapi mereka tidak mendengarkan. Metode pengasingan ini juga pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ketika Ka'ab dia melakukan kesalahan, maka kemudian Rasulullah memberikan hukuman berupa pengasingan. Rasulullah tidak mau berbicara dengan beliau. Rasulullah tidak mau bertatap muka dengan beliau. Bahkan ketika bertemu pun Rasulullah langsung memalingkan wajah. Hingga akhirnya sang Ka'ab dia merasa bersalah, dia melakukan introspeksi diri, akhirnya dia bertobat kepada Allah. Nah, inilah tujuan dari pengasingan, yaitu agar si anak atau orang yang bersalah tersebut mereka melakukan introspeksi diri. Oh, ternyata yang saya lakukan ini salah. Oh, ternyata yang saya lakukan ini tidak benar. Oh, yang saya lakukan ini ternyata sesuatu yang melanggar hukum. Nah, oleh karena itulah kemudian dia bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Sampai kapankah pengasingan itu kita berikan kepada anak-anak kita? Tentu sampai anak-anak kita benar-benar bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab ketika dia sudah bertobat dan kemudian berjanji untuk kembali kepada jalan yang benar. Akhirnya Allah menurunkan ayatnya yang memberikan informasi bahwa Ka'ab dosanya telah diampuni oleh Allah. Dan setelah itulah Rasulullah kembali mau berinteraksi dengan Ka'ab dan bahagia semuanya. Hadirin sekalian, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang berbahagia. Namun terkadang pengasingan ini memang efektif, tetapi di sisi lain ada sesuatu yang mengganjal. Akhirnya kalau memang dengan pengasingan itu belum efektif, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan pukulan yang tidak melukai. Artinya, memukul di sini bukan berarti menyiksa anak. Memukul di sini bukan untuk menyakiti anak, tetapi memukul ini adalah dalam rangka untuk menghancurkan egoisme mereka, untuk menggentarkan ego-ego yang membuat mereka bertahan pada kondisi yang salah. Akhirnya ketika ego mereka sudah kalah, ketika ego mereka sudah runtuh, akhirnya mereka bisa melepaskan kesalahan dan kembali ke jalan yang benar.
Dahulu pernah ada seorang murid saya, dia sudah diberikan nasihat, masih tetap juga. Terus kemudian kita berikan teguran dengan tegas, mereka juga masih tetap. Sampai akhirnya saya jengkel, saya tarik kerah belakang bajunya. Ketika saya tarik kerah belakang bajunya, dia malah melawan. Dengan melotot dia berkata, "Pak, ngapain saya ditarik-tarik gini? Bapak saya aja tidak pernah narik-narik begini. Kok Bapak berani narik saya?" Mendengar dia berkata seperti itu, maka saya berkata ulang kepada dia, "Wahai anakku, wahai muridku, apakah benar bapakmu tidak pernah menarik bajumu seperti ini? Kalau memang bapakmu ini tidak pernah menarik bajumu seperti ini, maka ini adalah kesalahan dari bapakmu. Seandainya bapakmu dulu itu menarik bajumu seperti ini, tentu engkau tidak akan memiliki sikap seperti yang saat ini." Oleh karena itulah Bapak Ibu, ayah bunda yang berbahagia, memukul anak atau memberikan stimulus yang tegas kepada anak ini adalah dalam rangka untuk menjatuhkan egoisme mereka, sehingga kemudian mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Sehingga anak yang saya tarik bajunya tadi, ketika saya ngomong begitu tadi, akhirnya dia menunduk dan kemudian dia merasa bersalah. Itulah fungsi dari ketegasan yang kita berikan kepada anak. Oleh karena itulah Bapak Ibu ayah bunda sekalian, jika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah atau melakukan tindakan yang salah, maka bagaimanakah cara menyikapinya? Maka sikapi dengan 3 hal tadi. Yang pertama, nasihati dia, berikan dia hikmah, berikan dia pengertian. Dan kemudian yang kedua, lakukan pengasihan kepada dia. Dan yang terakhir, berikan pukulan yang tidak menyakitkan. Semoga dengan 3 tips atau cara tersebut, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mereka bisa keluar dari jalan yang salah dan senantiasa berada di jalan yang lurus. Dan mereka kelak menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berbakti kepada orang tua, dan bisa membuat kita tersenyum sebelum akhir hayat kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Farms.